Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi sistem rangka dan otot. Yang beranggotakan saya sendiri, Falsya Yuskarima dengan NPM 1811060126 dan teman saya Fani Nur Aziza dengan NPM 1811060348 dan Yusnita Nandasari dengan NPM 1811060332. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem rangka. Jadi sistem rangka ini adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral dan juga tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Nah, terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang, tulang bahu, rangka penopang, tulang pinggul, tulang anggota badan atas dan bawah. Rangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Nah, tulang-tulang ini penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Anggota gerak ini dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Secara garis besarnya, rangka atau skeleton manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apidikuler atau anggota tubuh. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang atau vertebra, dan tulang rusuk. Dan yang kedua, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini sendiri berbentuk bulat, sebagian besarnya tersusun atas tulang-tulang yang pipi. Selanjutnya, ada tulang bagian kepala. Nah, tulang bagian kepala ini bagian bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sementara tulang bagian muka, bagian tulang bagian muka ini adalah tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, tulang lidah. Dan juga untuk tulang belakang atau vertebra, pada tulang belakang ini terjadi perlengkungan yang berfungsi untuk menjaga berat dan juga memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerak, misalnya berdiri, duduk, dan berlari. Dengan ciri-ciri, dengan 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada. Tulang dada mempunyai bagian antara lain ada hulu, badan, dan taju pedang. Selanjutnya, pada tulang rusuk sendiri terdiri dari 12 pasang yang dapat dikelompokkan menjadi 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk malaya. Selanjutnya, tulang hyoid. Selanjutnya, tulang hiloid. Hiloid ini merupakan tulang yang berbentuk huruf U, terdapat di antara laring dan mandibula. Nah, hyoid ini juga berfungsi sebagai tempat pelekat beberapa otot mulut dan lidah. Selanjutnya ada rangka apidikuler. Rangka apidikuler ini terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkal, dan telapak kaki. Secara umumnya, rangka ini menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki, yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Nah, tulang rangka apidikuler ini, bagian atasnya terdiri atas beberapa tulang, sebagai berikut. Yang pertama, tulang selangka. Yang kedua, tulang belikat. Tulang belikat ini terdiri atas sendi, bahu, dan merupakan bagian membentuk bahu. Nah, gelang bahu ini terdiri atas 2 buah tulang belikat dan 2 buah tulang selangka. Tulang pangkal lengan, pengupil, hasta. Tulang pangkal lengan bersama dengan tulang pengupil dan tulang hasta menyusun alat gerak, yaitu tangan. Selanjutnya, bagian tangan akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada tulang tangan. Tulang tangan tersusun atas tulang-tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Tulang disusun oleh carpal scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitatum, hamate. Telapak tangan atau metakarpal terdiri dari bagian dasar, batang, dan kepala. Jari tangan terdiri dari 3 ruas jari, kecuali ibu jari yang memiliki 2 ruas. Selanjutnya ada tulang kaki. Tulang apendikuler bagian bawah terdiri atas beberapa tulang yang menyusun kaki atau alat gerak bagian bawah. Kaki terdiri atas tulang kaki dan telapak kaki. Tulang kaki disusun oleh tulang paha, tempurung, lutut, tulang kering, dan tulang betis. Pergelangan kaki disusun oleh tulang tumit, calcaneus, talus, cuboid, navicular, cuneiformis, dan jari-jari. Selanjutnya, jenis tulang pada manusia. Tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia tersusun sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Rangka tubuh manusia sebagian besar tersusun atas tulang keras dan sedikit tulang rawan. Tulang keras terbagi atas 3 bentuk rupa, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang keras dibungkus oleh lapisan jaringan ikat atau periostem yang merupakan tempat melekatnya otot. Saluran Havers pada tulang keras mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan makanan bagi sel tulang keras atau osteosit. Yang pertama ini contoh bentuk dari tulang keras, ada tulang pipa berbentuk bulat panjang serupa pipa, ujung-ujungnya membentuk bonggol yang di dalamnya berisi sumsum kuning. Contoh tulang pipa misalnya pada tulang paha, tulang lengan, tulang kering, tulang betis, dan tulang ruas-ruas jari. Yang kedua ada tulang pipih, bentuknya pipih dengan rongga sumsum merah di dalamnya, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pipih yaitu tulang-tulang yang membentuk tengkorak, tulang belikat, tulang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Yang ketiga ada tulang pendek. Bentuknya tidak beraturan dengan rongga berisi sumsum merah. Contoh tulang pendek yaitu tulang-tulang yang berbentuk pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan jari-jari tangan, telapak kaki dan jari-jari kaki, serta ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan. Saat masih bayi, rangka manusia masih berupa tulang rawan. Seiring dengan perkembangannya, tulang rawan berangsur-angsur tumbuh menjadi tulang keras. Pada bagian tertentu, tulang rawan tidak mengalami perubahan, seperti pada persendian tulang, ujung hidung, dan daun telinga. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau kolagen yang tersusun atas protein, sedangkan zat kapurnya sedikit. Hal ini menyebabkan tulang rawan bersifat lentur dan elastis. Penyakit pada tulang. Pertama ada osteoporosis. Orang yang menderita penyakit ini keadaan tulangnya akan rapuh dan keropos. Ini disebabkan karena berkurangnya kadar kalsium dalam tulang. Kedua ada rakitis. Penyakit ini menyebabkan kondisi tulang seseorang yang lunak. Hal ini disebabkan dalam tubuh seseorang kekurangan vitamin D. Ketiga, infeksi tulang atau osteomielitis. Peradangan pada tulang disebabkan oleh infeksi bakteri. Keempat, tumor tulang. Sel tulang tumbuh tak terkendali kemudian terbentuk suatu gumpalan jaringan sehingga menyebabkan tumor pada tulang. Selanjutnya ada penyakit Paget, kelainan kronis yang menyebabkan tulang mudah rapuh. Yang terakhir ada osteogenesis imperfecta atau OI, kelainan genetik pada orang tua di mana formasi tulang tak sempurna sehingga mudah patah. Cara mencegah kelainan pada tulang. Yang pertama, menambah asupan kalsium dan vitamin D. Kedua, berolahraga secara teratur. 3. Menjaga berat badan tubuh ideal. Keempat, menjalani pemeriksaan keberatan tulang secara rutin. Selanjutnya ada sistem otot. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot yang dikenal dengan istilah sehari-hari daging, terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi dan mengembang kembali atau relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat searah kontraksi otot. Untuk mengembalikan tulang pada posisi semula, maka otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Jenis-jenis otot. Sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan yang paling penting di dalam tubuh manusia. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut.
Jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Jenis-jenis jaringan otot ini diantaranya adalah yang pertama otot polos, kedua otot jantung, dan yang ketiga otot rangka atau otot lurik. Otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelondong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian ada otot jantung yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Otot jantung atau heart muscle. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan erat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi di otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung direlaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Kemudian ada otot rangka atau skeletal muscle atau otot lurik. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskulosketal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Otot lurik atau otot rangka adalah jenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang yang berselang-seling. Fungsi dari otot rangka yaitu berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot, untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain, untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun, otot lurik berbentuk bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Kemudian ada fungsi otot, fungsi sistem otot manusia. Setiap otot yang terdapat dalam sistem manusia memiliki fungsi masing-masing. Berikut ada beberapa fungsi dari otot di dalam tubuh manusia, yaitu melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, mendukung peredaran darah manusia, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan, mendorong bayi saat proses persalinan. Kemudian ada kelompok otot, pengelompokan otot rangka. Untuk lebih memahami sistem otot rangka, kita mempelajari melalui pengelompokan otot-otot tersebut seperti berikut ini. Otot yang pertama ada otot kepala dan leher. Menurut Sir Training Modulus dan National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis orbis, laris oculi, buccinator, dan zygomaticus. Kemudian ada otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang berbentuk dinding, abdomen, dan otot yang melindungi panggul.
Otot yang berbentuk dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot erektor, spine, yang terletak di sisi-sisi tulang punggung. Ini bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Otot pada dinding toraks atau dada yang terlibat dalam proses pernapasan. Otot ini terletak pada rongga di antara tulang rusuk. Otot tersebut berkontraksi saat kita menghembuskan nafas. Otot ekstremitas atas. Otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang meletakkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat, yang meletakkan tulang lengan atas tulang lengan belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas atas adalah triceps brachii, biceps brachii, brachialis, dan brachioradialis. Yang selanjutnya ada ekstremitas bawah. Otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu, otot-otot gluteus yang fungsi utamanya untuk menggerakkan pinggul. Namun, otot-otot ini menjulur ke arah paha. Ada pula otot yang berfungsi menggerakkan kaki. Sebagai contoh, otot ekstensor besar tungkai yang dapat meluruskan kaki di bagian lutut. Lalu otot hamstring, yaitu otot besar yang memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut yang bagian dari sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas bawah. Gangguan pada sistem otot. Berikut adalah beberapa kelainan masalah dan penyakit yang berkaitan dengan sistem otot manusia. Di antaranya ada myalgia. Penyebab dari nyeri otot biasa beraneka ragam, tapi umumnya kondisi ini disebabkan oleh cedera otot atau penggunaan otot secara berlebihan. Kemudian ada kram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit. Kemudian distrofi otot. Kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir yang umumnya bersifat turun-temurun. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin. Kemudian astrofi otot. Umumnya kondisi ini terjadi pada otot saat otot menyusut karena terlalu lama digunakan. Namun beberapa hal lain juga mungkin terjadi. Penyebab dari atrofi otot seperti proses penuaan, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, hingga kondisi kesehatan lain. Kemudian ada kelumpuhan. Masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di dalam tubuhnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga dapat dialami beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Kelumpuhan dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu ada paresis, kelumpuhan parsial, di mana pasien masih bisa mengontrol beberapa ototnya. Kemudian paraplegia, kelumpuhan yang menyerang otot di kedua kaki dan tubuh bagian bawah. Kemudian quadriplegia, kelumpuhan yang menyerang otot di kedua tangan, kedua kaki, dan terkadang dari leher ke bawah. Kemudian hemiplegia, kelumpuhan yang menyerang otot-otot di salah satu sisi tubuh saja. Kemudian
ada cara mencegah kelainan dan National Cancer Institute. Sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis orbis, laris oculi, buccinator, dan zygomaticus. Kemudian ada otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang berbentuk dinding, abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Otot yang berbentuk dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot erector, spine, yang terletak di sisi-sisi tulang punggung. Ini bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Otot pada dinding toraks atau dada yang terlibat dalam proses pernapasan. Otot ini terletak pada rongga di antara tulang rusuk. Otot tersebut berkontraksi saat kita menghembuskan nafas. Otot ekstremitas atas. Otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang meletakkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat, yang meletakkan tulang lengan atas tulang lengan belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas atas adalah triceps brachii, biceps brachii, brachialis, dan brachioradialis. Kemudian ada cara mencegah kelainan pada otot. Yang pertama, menghindari stres. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, hindari aktivitas dan olahraga yang terlalu berlebihan. Yang terakhir, konsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih.